Saudari-saudara terkasih, jika kita berbicara tentang sebuah perjalanan, apa hal pertama yang terbesit di benak kita? Mungkin sebagian dari kita akan teringat dengan kata tujuan. Sebuah perjalanan biasanya memiliki tujuan untuk dicapai. Sebagai contoh, ketika Anda pergi ke sekolah, maka sekolah menjadi tujuan Anda. Akan tetapi ada hal menarik yang bisa kita renungkan dalam bacaan Injil esok hari. Yesus mengutus ke-12 muridnya berjalan berdua-dua. Ia hanya memberi pesan agar tidak membawa apa-apa dalam perjalanan dan tinggallah di tempat mereka diterima sampai mereka berangkat kembali. Yesus tidak memberikan kemana tujuan mereka harus pergi. Mereka hanya diutus saja. Menarik untuk kita renungkan tentang tiadanya lokasi tujuan dari perutusan yang diberikan Yesus ini. Ketika kita mengetahui lokasi tujuan yang akan dicapai dalam perjalanan, tentu pikiran kita akan berpusat pada lokasi tujuan tersebut. Mungkin juga kita akan bergerak cepat agar segera mencapai tujuan tersebut. Apa perasaan Anda jika dalam perjalanan Anda terhambat untuk mencapai lokasi tujuan? Mungkin akan muncul perasaan tersiksa karena tidak bisa mencapai lokasi tujuan. Perenungan kita akan semakin mendalam jika kita mengingat pesan dari Yesus. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat dan alas kaki, roti pun jangan, bekal pun jangan, termasuk uang dalam ikat pinggang pun jangan. Saudari-saudara terkasih, ketika mendengar pesan Yesus tentang apa saja yang tidak boleh dibawa dalam perjalanan, bahkan tidak diberitahu lokasi tujuannya, mungkin kita akan sampai pada suatu permenungan, yaitu pengalaman terbatas. Ketika dalam perjalanan kita berfokus pada lokasi tujuan, maka kita akan terpacu untuk mengejar sampai tujuan. Ada perasaan tidak enak jika kita belum sampai ke lokasi tujuan itu. Mungkin ini jugalah yang dapat kita renungkan dalam bacaan Injil esok hari, yaitu Yesus sengaja tidak memberitahu sebuah lokasi sebagai tujuan agar tujuan dari perjalanan itu adalah dirinya. Yesuslah yang menjadi tujuan. Saya yakin bahwa Anda pernah mendengar bahwa kita yang masih hidup di dunia ini adalah gereja yang berziarah. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Akan tetapi kita tidak tahu kapan akan pulang kembali kepadanya. Jika berfokus pada pulangnya yang kita tidak tahu kapan waktunya, maka perjalanan kita akan penuh dengan siksa karena hanya diinginkan untuk sampai tujuan, yaitu pulang kepadanya. Akan tetapi jika kita ubah fokusnya bukan kepada pulangnya, melainkan kepada Yesus, perjalanan Anda akan menjadi lain. Seperti halnya para murid yang dapat melayani ketika perjalanan diutus itu, kita pun dapat seperti mereka dan bertemu Yesus dalam diri siapapun yang kita layani. Carilah Yesus dalam perjalanan itu. Jika Anda berhasil menemukan Yesus dalam setiap perjalanan melalui perjumpaan dan pelayanan, perjalanan Anda tidak lagi menjadi perjalanan yang penuh derita, melainkan petualangan bersama dengan Yesus. Temuilah Ia dimanapun, kapanpun, dan dalam diri siapapun, karena dengan itu Anda akan sadar bahwa dalam perjalanan pulang ini sangat bermakna baik bagi diri Anda maupun siapapun yang Anda layani, dan Anda pun akan tahu bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Seperti semboyan sebuah klub hebat, yaitu You Will Never Walk Alone. God bless you all.